Jadi Allah jelas menganjurkan sekali kita untuk itu bermacam-macam. berpikir. Saya sedang mengumpulkan kata-kata itu. Itu puluhan dalam bentuk kata-kata. Itu begitu banyak. Dan ini kita mesti jadikan patokan buat kita. Saya sering di kantor saya pernah mengajarkan. Ini Mas menarik Mas. Kurang lebih 6 tahun lalu, saya sering hanya mengatakan bahwa kita kerja keras. Saya katakan coba kita kerja keras, tetap itu pegangan kita. Kalau dia diminta dan tidak mampu memberikan contoh yang begini yang sebenarnya benar gitu. Ini kan keteladanan juga. Ini yang saya lihat kepemimpinan yang dimiliki Rasulullah. Kembali kepada pertanyaan Anda tadi, saya beranggapan bahwa seseorang itu untuk maju itu kan ada kemampuan yang dia miliki, capability saya katakan. Kemudian kalau dia maju, berikutnya lagi ada opportunity, kesempatan buat dia maju. Yang ketiga adalah strategi. Bagaimana dia mengatur agar supaya kemampuan yang tadi bisa naik lagi ke atas. Hal yang kedua, orang yang tamat perguruan tinggi itu, kalau dia tamat kan dia punya kemampuan artinya. Apakah itu kemampuan engineering, apa itu kemampuan psikolog, dokter dan sebagainya. Jadi sistematik berpikirnya telah benar. Itulah dasar gunanya perguruan tinggi kan. Sekarang tinggal kita talarkan kepada dia ke arah mana dia mau. Tadi Mas Tuan mengambil contoh misalnya Bung Rahmat. Dia kan seorang betul pernah sekolah itu, tetapi dasar berpikirnya sudah benar gitu. Itu dia. Dasar berpikirnya sudah benar, sehingga tinggal kita talarkan dia ilmu-ilmu pemasaran bagaimana, ilmu-ilmu engineering bagaimana. Sekarang dia mungkin lebih pintar daripada insinyur-insinyur yang ada, malah mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu tadi. Ini kan karena apa? Dia telah memiliki kemampuan, capability. Saya beri kesempatan, namanya opportunity. Kita beri kesempatan. Atau dia cari sendiri kesempatan tadi. Dia raih, dia ciptakan. Yang ketiga, tergantung dia mengatur strateginya. Mau ke arah mana saya? Saya mau bekerja keras apa tidak? Saya mau bekerja bagaimana? Mau bekerja hanya ini, berpikir nggak sembari bekerja gitu. Nah, tergantung mengatur strategi tadi. Akibatnya kemampuannya naik. Kalau kemampuan dia naik, kesempatan dia peroleh lebih besar lagi. Akhirnya dia mengatur lagi strategi. Siklus inilah yang saya sebut dalam bahasa hari-hari adalah siklus daripada pengembangan pribadi manusia yang saya alami sendiri gitu. Nah ini ya, kita sering melihat bahwa gelar pendidikan tinggi itu, minta maaf tidak semua, tapi kita melihat menjadi alat untuk memblackmail masyarakat. Saya nih sarjana, saya harus memperoleh kedudukan anu gitu ya, seolah-olah kedudukan yang menjadi penting, tapi bukan tanggung jawab bahwa saya sudah memiliki satu gelar kesarjanaan, seharusnya saya lebih nalar daripada yang belum bergelar kesarjanaan. Menarik sekali Pak. Pertanyaan saya lebih lanjut adalah bahwa Anda berhasil mengembangkan kepercayaan pada diri sendiri, betul. pada anak buah Anda. Dasar sumber daya manusia. Dasar sumber daya manusia. Ya, sebagian besar dari anak buah Anda tidak merasa bahwa dia akan bekerja pada satu orang, sebab itu kalau ada orang itu dia takut, ya. Tapi dia bekerja pada dirinya sendiri. Ya, betul. Ambang malunya menjadi jelas. Kalau saya sudah diberikan kepercayaan, tapi saya tidak laksanakan, kok rasanya malu gitu ya. Ini apakah benar itu yang Anda tanamkan sehingga? Ya kemarin baru-baru dalam minggu ini saya menerima hasil. Kita kan menggunakan psikolog dari UI. Mereka melaporkan pada saya bahwa hasil psikotest terakhir itu hampir semua daripada staf saya baik itu di Cilengsi, di Anyer, di mana-mana lokasi pabrik itu yang saya terlibat, itu ternyata bahwa hasil tes itu kepercayaan terhadap diri sendiri itu tinggi sekali. Ini saya sendiri senang saya, artinya memang itu yang saya miliki dalam diri saya tanamkan kepada mereka. Saya senang sekali. Artinya ya itu bagaimana Mas? Juga kan ahli psikolog ya. Kita Tapi memang barangkali Pak, karena Bung Fadel sudah menanyakan, ini yang seringkali banyak orang pandai. Mudah kita mencari orang pandai, mudah kita mencari. Tetapi barangkali apa yang diistilahkan sekarang, etos kerjanya yang seringkali, ya, kepercayaan diri yang kurang. Nah, barangkali Anda sebagai pengusaha, sebagai pemimpin, sebagai kadin, bisa mengkaitkan
dengan ajaran-ajaran Rasulullah ya tentang hal ini. Barangkali atau beberapa yang bisa Anda kemukakan, sikap percaya diri dan bukan sikap tengada sekedar menunggu perintah. Oh ya betul. Ya. Ada satu hal yang bicara mengenai ini Mas, ini menarik. Ini bisa panjang lebar kita bicara mengenai ini. Cuma waktu yang singkat. Ada satu hal yang saya lihat bahwa kita tuh diajarkan dalam pegangan kita Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran itu saya sedang menelaah dan saya sering bertanya kepada orang-orang. Ternyata bahwa instruksi dari Tuhan, perintah dari Tuhan yang terbanyak dalam Al-Quran adalah berfikirlah kamu, la yatafakkarun, di ulil albab, bermacam-macam kata-kata yang Tuhan gunakan, yang Allah pakai untuk memerintah kita menggunakan akal kita. Kalau saya lihat di masyarakat atau saya melihat di teman-teman sekantor saya sering berbicara dengan mereka bahwa coba kita perhatikan. Yang terbaik adalah kalau saya merasakan bahwa hal ini penting, maka instruksi saya kepada orang itu adalah hal yang saya anggap penting di kantor misalnya. Jaga kebersihan, karena saya anggap kebersihan penting sekali. Coba tingkatkan produktivitas, maka itu yang saya bicarakan tiap hari. Artinya saya anggap itu paling penting. Begitu juga terhadap anak saya. Jangan nakal, karena saya tahu dia nakal sekali. Nah, saya perhatikan ada kalimat ini dan kata-kata ini berkali-kali diulangi. Mungkin ini menjadi harus kita kembangkan menjadi etos kerja kita. Artinya bekerja keras dan berpikir dengan baik. Berpikir sembari bekerja. Kita suka lupa begitu bahwa kadang-kadang kita tidak berpikir banyak, tapi ya hanya bekerja semau kita, intuitif. Ini mungkin yang perlu kita kembangkan sehingga mungkin menjadi etos kerja daripada orang Islam barangkali. Ini kan ahli psikolog kan, maksudnya kan lebih. Tapi ilmu dunia itu hanya seujung kuku dibelah seribu dibandingkan dengan ilmu Allah. Ini masukan yang baru lagi buat saya mewakili pemirsa ya. Jadi Allah jelas menganjurkan kita untuk itu bermacam-macam. berpikir. Saya sedang mengumpulkan kata-kata itu. Itu puluhan dalam bentuk kata-kata. Itu begitu banyak. Dan ini kita mesti jadikan patokan buat kita. Saya sering di kantor saya pernah mengajarkan. Ini Mas menarik Mas. Kurang lebih 6 tahun lalu saya sering hanya mengatakan bahwa kita kerja keras. Saya katakan coba kita kerja keras, tetap itu pegangan kita. Itu mutlak, it's a foundation. Coba kita bekerja tapi juga berpikir dengan lebih sungguh-sungguh. Coba Pak Fadel, ini ada ide begini. Sebentar dulu, udah pikir belum? Nah, sembari bergurau saya. Yuk mikir deh 3 menit deh. Dia mikir 3 menit. Enggak, udah benar. Yuk mikir 10 menit gitu. Ngomong lagi ke saya. Lama-kelamaan menyatu pola ini. Ini kan padahal ini sudah menjadi pegangan kita. Bagus. Menarik sekali Bung Fadel, menarik sekali. Ini masalah waktu. Dan saya kira ini yang harus diteladani oleh anak-anak muda sekarang. Yang kadang-kadang berpikirnya hanya goal oriented dan bukan satu proses. Betul. Sayang sekali waktu tidak terlalu memungkinkan kita untuk terlalu panjang. Tapi saya merasa dan saya yakin pemirsa memperoleh banyak sekali dari percakapan Anda hari ini. Mudah-mudahan Mas, berguna buat kita dan berguna buat. Kan saya dipesan sama kakek saya kan. Dia katakan, ada kan makalahnya itu. Al-ilmu bila amalin kasadari bila syamar. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tak berbuah. Ya kita kan pengen seperti pohon itu berbuah, kita berbagilah. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Pemirsa, percakapan dengan Bung Fadel, salah satu ketua Kadin. Wakil ketua Kadin, anggota MPR. Iya betul. Yang jelas Direktur Utama Bukakat Teknik Utama, yang ternama bukan karena sekedar besar, tetapi karena pendekatan beliau terhadap sumber daya manusia. Sangat menarik. Al-Quran mengajarkan kita banyak hal. Salah satu yang sangat jelas adalah bekerja sekeras-kerasnya, berpikir secara kreatif, dan hanya dengan cara itulah kita bisa semakin menghargai kedudukan manusia sebagai makhluk termulia. Ya, kalau tidak gitu, maka mungkin sekali kita hanya sekedar tukang. Pemirsa, besar harapan bahwa Hikmah Fajar di pagi hari ini memberikan manfaat yang besar kepada kita semua.
percakapan kita dengan Bung Fadel Muhammad, insya Allah dengan petunjuk dan rahmatnya juga akan menjadi semacam pegangan, semacam kiat untuk sebagian besar daripada kita.